kiri. Lurus, kiri ya. Udah bro. Udah pak. Sampai tapi udah nggak sampai. Nah itu rumah mokap. Ini rumahnya. Jangan. Saya jangan. Ada sate di sini nggak apa ya bro? Ya, oh mas. Enggak, ini kebetulan apa namanya lagi ini kan seminggu ini lagi audit bu. Ada apa namanya konflik ada interest ya di saat itu ya ya itu akhirnya kan ini ya mas ini ya tertanam gitu ya seperti itu. Nah ya saya balik ke Banjarnegara tahun 2015 saya balik ke Banjarnegara. Nah saya langsung ini kan di sebelah rumah ada rumah kosong kan. Nah saya bikin lah rumah baca komunitas, teman-teman komunitas mengumpul. Terus saya bikin waktu itu pertama kali itu namanya komunitas sahabat difabel. Nah jadi saya ngumpulin sampai sekarang masih ngumpulin teman-teman teman-teman difabel di rumah baca yang besarnya tunanetra. Kita ajarin pakai ngaji pakai braille ya bu. Kita dapat bantuan penggunaan braille terus apa namanya ada anak-anak difabel ternyata yang banyak yang ibunya saja ya orang tuanya saja nggak mampu mau gitu. Nah itu kita coba ada waktu itu betul ya dia kelas 6 SD nggak punya tangan dua-duanya ya tapi dia bisa nyanyi sama main piano pakai kaki gitu ya. Nah, kita angkat kan ke ECD keyboard ya angkat bareng kaki gitu ya. Ada juga Novi dia apa tunanetra total gitu ya. Kita meskipun tunanetra total dia masih kelas 2 SMP. Nah terus waktu itu dia saya tanya pengen apa sih pengen ngasih rock. Nah waktu itu ada acara di GP Muhammadiyah di Kiro terus dia nyanyi di depannya almarhum Pak Sapi Ma'ani. Pak Sapi sampai apa terjun kan terjun terus turun dari ini jadi terus langsung berkenan sama beliau gitu sama keluarganya di Jakarta itu saya akan difabel. Terus setelah itu kita bikin namanya sekolah inspirasi pernah dengar ya? Ya ada itu tahun 2015 2016 itu mas antara tahun itu gitu ya yang aktivis teman-teman di Semarang Jawa yang kali kamu ke Banjar kita gerakan untuk ke desa-desa setiap hari Sabtu. Nah, waktu itu memang ya mungkin anak-anak ditanya itu ada 60 anak sebenarnya seperti apa cita-cita paling prestisius anak-anak di sana adalah menjadi sopir bego karena di sana yang mereka lihat adalah tambang itu apa namanya tambang pasir putih di sana jadi apa cita-cita paling prestisius ya, bagi mereka itu jadi kami coba mengenalkan kamu membawa dokter untuk ngomong itu ada profesi namanya polisi gitu ya kami katakan gitu ya ada profesi namanya hakim gitu ya.
gitu ya, chattingan gitu ya waktu itu. Jawab ya lama banget. Pak, itu gimana sih Pak? Ini anak plastik ini. Nah, saya sempat ide mas, apa namanya? Bikin alat motor figura menggunakan microcontroller. Masih dipakai sampai sekarang. Nah, itu yang ditepungkan ya, namanya ada pakai. Terus kalau tapioka itu singkong diparut, sari padinya ya, terus namanya tapioka. Nah kalau mokap itu semua dari singkong, tapi melalui fermentasi 3x24 jam, 72 jam, 3 hari 3 malam. Nah itu, makanya ujinya itu ada di enzimnya. Nah enzimnya itu yang kita uji coba kan paling pakai ember. Direndam gitu ya. Iya, dia direndam. Jadi kan bikin enzimnya setelah dengan ember aja gitu ya, starternya gitu ya, seperti itu starternya. Kemudian bikinnya nanti direndam di ember ataupun terpalan setelah direndam dan ditiriskan, terus kemudian dijemur, setelah dijemur sampai kering banget ya, terus itu ditepungkan. Kan sendiri simpel ya gitu ya, seperti itu simpel. Tapi kadang kan masyarakat karena hal baru ya seperti itu. Simpel itu apakah orang bisa menyelesaikan kalau ada resiko? Sebenarnya banyak yang nggak sabar di fermentasinya. Ya, terkadang belum sampai 72 jam ya terfermentasi dan sambil sudah ditiriskan, makanya hasilnya kurang maksimal. Ada semacam cara kontrolnya nggak? Jadi ini sudah mencapai ke apa fermentasi yang Nah, kan kita karena sudah pakai BPOM ya teman-teman. Jadi kita ada SOP-nya terkait kelembabannya, itu ada beberapa ya gitu seperti itu. Terus kan kita ada alat ukur itu ya, apa namanya warna putihnya, terus baunya, terus kemudian kita ada kolaborasi dengan UMT, bikin mini lab lah ya untuk ngecek sebenarnya ini asam apa sianidanya gitu ya, seperti itu. Tentunya sih udah hilang semua, tapi kan ada yang cek gitu. Nah itu terus memang waktu itu nggak ada kepikiran untuk nah terus apa waktu itu memang kami ajari secara cuma-cuma bisa yang membuat saya semakin mantap kan karena ternyata Indonesia mengaji untuk satu dua setelah nah terus kemudian bikin mokap, ternyata karakteristik mokap hampir sama dengan itu. Dan ternyata waktu itu sampai detik inilah ya, Indonesia itu negara pengimpor terigu terbesar di dunia. Bayangkan itu. Ya, terigu terbaik dari gandum. Terus dari Sabang sampai Merauke itu bisa cek ya, ada tanaman gandum satu di Indonesia ini ya, seperti itu. 100% dari sektor. Padahal kita gorengan, ayam, roti, semua menggunakan roti. Dan mokap jadi alternatif ya kan? Dari aspek kesehatan juga ya? Iya, karena diteliti gitu. Jadi di sini lain Indonesia penghasil singkong besar kedua ya setelah Brazil. Indonesia menjadi pengimpor besar kedua. Itu pertama ya dari India ya. Tapi data yang saya peroleh itu hampir 98% petani singkong di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Nah itu kan miris ya gitu ya. Nah itu coba bayangkan kalau misalnya ada apa namanya presiden yang mau ya nggak usah menutup keran impor 100% ya, 50% aja lah. Ada jutaan petani singkong yang akan terkena martabatnya itu, kesejahteraannya gitu seperti itu. Hal itu ketika sudah kami ajarkan tidak bisa mikir kami kan setelah mereka bisa memasarkan sendiri, itu teknologi mereka bisa memasarkan sendiri dan dapat teknologi baru gitu ya seperti itu. Ternyata kepercayaan masyarakat itu nggak tuntas kalau nggak
dari hulu ke hilir, nggak sampai ke pasar gitu, aduh gitu. Nah, saya sempat di demo juga, maksudnya ini kami sudah bikin, ada yang bikin 1 ton, ada yang bikin setengah ton, ada yang bikin 100 kilo, 200 kilo, tapi kami nggak bisa jual, karena pendapatan waktu itu ya seperti itu, kan itu proses. Nah, terus saya akhirnya mikir, akhirnya waktu itu saya beli semua mas, mau nggak mau gitu ya seperti itu. Hampir 5 ton apa ya? Iya kurang lebih ya. Kalau dikumpulin semua ya. Iya. Pokoknya saya beli semua. Nah kalau mokap kita bikin plan memang mas. Tapi sekarang ya dari waktu awal saya ini memang masih waktu itu masih keluar. Dalam artian karena masih cari ya, biar tempat kita masih seperti itu. Tapi akhirnya waktu itu kami di harga 15.000 sampai 16.000 ya per kilonya. Wow, itu jauh banget. Dari 200. Ya, dari 200 ya. Karena gini, Bu, kami memang coba ngamatin ya dari petani singkong itu kan kalau nanam singkong kan sekitar 10 bulan ya. 10 bulan maksimal, 12 itu udah maksimal banget ya. Dari tanam sampai panen. Dari tanam sampai panen. Kami amati sebenarnya petani singkong itu bisa untung, bisa nabung gitu ya. Itu dianggap berapa sih bisa seperti itu? Ada pokok produksinya gitu. Manajemen lahan dan analisa usaha tadi. Oh ternyata petani singkong nggak sampai kiamat pun nggak mungkin untung, nggak mungkin bisa nabung kalau dibeli di bawah 1.000. Apalagi 200 perak ya Bu, seperti itu. Makanya kalau dibeli di bawah 1.000 udah nggak mungkin dia bisa nabung. Makanya yang saya temui waktu itu mas petani singkong pasti semua terjerat nilai pasti itu. Karena mereka harus menghasilkan dinamikasi lahannya. Iya, jadi udah panennya setahun sekali, ketika panen 200 gram per kilo ya mau yang mana harus utang ya kalau mau nanam lagi. Ada nggak ya? Sih belum terkonfirmasi ya gitu ya. Tapi sepertinya ada sih masih ya. Ya, tapi kayaknya ada masih ya. Cuma saya belum bertemu langsung ya, yang benar-benar sampai dia jual lahan. Kalau yang motor ada, motor ada. Tapi kalau yang lahannya langsung ada beberapa yang silat juga soalnya. Oh, petani yang masih komunitas itu mereka rata-rata punya berapa? Oh ya rata-rata. Nah, paling gede memang 1 ya, paling gede memang 1 hektar. Tapi rata-rata itu tidak 2.000 ya, kecil-kecil ya. Tanya ya. Karena biarnya memang cuma 5.000 meter ya, tadi kita nyewa gitu, kecil-kecil ya. Oke, Mbak. Di pasar itu juga nggak bisa. Akhirnya, sebenarnya saya belajar lagi gitu kan. Akhirnya saya perlu belajar lagi. Bisa nggak sih kegiatan sosial disatukan dengan kegiatan bisnis gitu ya seperti itu. Nah disitulah saya pertanyaan ini muncul di awal. Itu waktu saya di demo petani, loh ini nggak bisa jual gitu, mana ya? Sosialnya udah jalan ya. Iya. Masalahnya mereka Nggak bisa jual. Itu baru muncul pertanyaan ini gimana? Ini harus turun di aspek bisnis ya. Akhirnya kayaknya saya harus turun totalitas, tapi saya mau belajar dulu nih, bisa nggak sih kegiatan sosial disatukan dengan kegiatan bisnis? Dan ditambah kata-kata Pak saya. Ya gitu, tapi terus kayaknya akhir dari waktu 3 hari ya menjelang almarhum Pak Said meninggal itu, memang Pak Said itu sebenarnya ada konsep yang belum dikeluarkan gitu. Yang terakhir sebenarnya tentang penyempurnaan. Ini maksudnya Pak Said kayaknya arahnya ke sosiopreneur karena tentang apa sih istilahnya pasar ya, tentang pasar itu konsep yang PowerPoint yang terakhir Pak Said ini. Waktu itu memang terakhir itu ngobrol sama beliau itu, saya nengok beliau 3 hari sebelum beliau meninggal ya. Itu di Gamping itu saya nunggu beliau, terus baru 5 menit saya datang sedang ngobrol sama almarhum saya itu. Ya tapi jadi kami bertiga itu ngobrol gitu. Ya tapi kan masih sehat ya waktu itu ya. Terus itu ngobrol. Nah itu
beliau yang kalau sekarang benar-benar tentang sampai itu waktu saya pamit mau pulang juga jangan lupa ya selama rakyat masih istirahat itu dia ngomongnya dari hati loh beneran loh, jadi itu yang bakar semangat saya sampai sekarang gitu. Ada dua masalah itu. Masalah yang pertama petaninya yang sudah saya ajar nggak bisa masakin, itu seperti itu. Terus anak-anak muda yang saya gerakkan, akhirnya ada yang keluar kota dan lain sebagainya karena nggak bisa hidup ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu dua ini ya, dua masalah ya. Iya, harus dipecahkan gitu kan, seperti itu. Nah, saya melihat sebenarnya sebagai titik temu dan solusi dari semuanya. Tapi waktu itu saya memang belajar lagi. Waktu itu saya di Panaruban di rumahnya Putri Mumpuni ya, Putri Mumpuni. Oh, Mumpuni itu yang beliau sekarang sebagai Dewan Pengarah BIN ya, dan dia wanita listrik ya, penggerak sosiopreneur apa namanya mikrohidro. Jadi beliau sudah mendirikan mikrohidro ratusan desa pelosok, tapi mikrohidro itu dikelola oleh masyarakat lokasi ya di desa-desa ini. Nah, sebenarnya ada yang lebih mastermind-nya itu suaminya, namanya Pak Iskandar. Pak Iskandar itu suaminya Putri Mumpuni. Beliau bikin sekolah namanya Paktial Energi, Paktial Desa, terus sosiopreneur, anak-anak muda yang senang sosiopreneur di Indonesia itu digembleng di Panaruban. Nah, saya belajarlah pertama kali sosiopreneur di situ, tapi baca-baca buku ya tentang sosiopreneur. Terus setelah itu saya punya mentor yang sudah kayak bapak saya lah ya, itu namanya Pak Imam Prasojo, sosiolog ya, kemarin baru kesini bawa mahasiswa sosiologi satu bis LTA energi baru terbarukan ya. Ada PLTA Meriksa Jenderal Sudirman yang mau jebol seperti itu, bahkan mau tutup selamanya gitu. Dan sehingga langkah preventifnya kita menggerakkan peternak-peternak di Dasarayu karena preventif ya, untuk menanam di Dasarayu, karena peternak kambing pasti harus tanam ya, seperti itu. Tanam kalian dari DGP tanaman yang bisa mencegah sedimentasi seperti itu. Nah, terus ini gerakan ini karena Pak Imam punya kuat gitu ya, jadi waktu itu 5 bupati kita temuin mas sama Pak Imam. Kita nemuin 5 bupati yang dilewati Sungai Serai itu, Ponorogo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas sampai Cilacap. Ini apa namanya sudah sangat urgent ya, tolong di terus akhirnya Pak Jokowi makanya memerintahkan Pak Ubud sebagai ketua Dewan Air ya, dan seperti itu. Dia kan kita Dewan Air Nasional kan, itu kan Pak Ubud. Nah, akhirnya dia memerintahkan manifestnya itu kesini untuk mengatur ya. Akhirnya Indonesia Power support, terus Pak Indonesia support, terus ini yang terakhir besok tanggal 7 Gusri Mulyani kesini untuk pikirannya, karena di banyak negara itu ada namanya GRODIPA, renewable energy panas bumi ya, apa namanya yang untuk miliknya Kementerian Keuangan. Nah, itu Siap, Ayah? Belum, nggak 5 menit. oh iya. Oke, boleh. Bentar. Dari Mbak atau Minat, jadi nanti saya bisa ajak keliling macam-macam ya. Ke Kampung Ilmu Serai Network, ke RPK ya gitu ya. Terus ke ya edukasi juga, terus ke mana itu petani ya. Tapi ini juga insya Allah bisa silaturahmi lagi ya Mas Riza. Oh, iya. Kalau ke Jogja juga. Oh iya, Kak Madir. Tadi di mana kantornya? Di tablik di belakang UMY kan ada. Oh, majelis tablik ya. baru. Kan parcel. Pasalnya bagus sih. Namanya Hampers ya. Ya kayaknya yang pesen ya. Iya. Ya Mas. Assalamualaikum.
Iya sama. Tidak sama. Enggak, udah